Lanjut, berikutnya adalah nomor 6 ya. Hai, Cici wa nani-nani wa kaigai de hataraite imasu. Ya, seperti teman-teman ya, sekarang itu sedang bekerja di luar negeri. Cara bacanya adalah, ayo, sering banget yang pernah buat CV, buat daftar perusahaan, pasti tahu ya. Betul, jawabannya adalah genzai ya, genzai. Nah, biasanya dipakai seperti ini. Genzai itu adalah saat ini, kako itu adalah masa lalu, mira itu adalah masa depan. Baik, contohnya juga ada penggunaan kanji dari gen tersebut ya. Genzai, genking. Genking itu adalah uang tunai. Jadi yang pernah belanja di Supa, di mall, atau misalkan di kombini, kan sering ya. Kalau Jepang udah canggih, kita harus masukin mesin ya. Masukin di mesin, uang cash. Genking itu adalah uang tunai. Berikutnya juga ada sedikit susah ya. Genzai kan ya. Zai itu sebenarnya adalah keberadaan. Jadi, taizai chu berarti sedang berada. Chu di sini kan artinya sedang. Tai di sini tuh dari jutai no tai ya. Jadi berada di saat itu juga. Ini pun juga keluar ya, sangkai. Paham ya? Kalau misalnya pengen contoh lainnya juga ada. Zai di sini adalah Zaryukado ya. Semua kan juga punya ya. Zaryukado yang pernah tinggal di Jepang atau mungkin sekarang tinggal di Jepang. Zai-nya adalah tinggal. Zairyu. Makanya Zai. Ya. Baik, berikutnya lanjut nomor 7 ya, saya bacakan. Yamada sama nani to nani o, hai, nani nani en desu ka? Oke, nani to nani. Ayo, ini dan ini. Apa jawabannya? Betul, jawabannya adalah kurabeta. Ya, kuraberu yang artinya adalah membandingkan. Nah, jelasnya seperti ini ya, saya jelaskan satu-satu ya. Kuraberu, contohnya kita membandingkan gelas yang ini dengan gelas yang ini. Oh, satunya lebih besar, satunya lebih kecil, satunya lebih gemuk, satunya lebih kurus misalkan. Terus, kalau membariskan, itu adalah naraberu. Ya, naraberu. Nah, cara gampangnya adalah, kalau saya lihat ini ya, simetris gak sih? Ada dua, ada dua, ada dua, ada dua. Semua ada dua kan ya? Dia itu simetris, jadi memudahkan kita nih. Berarti kalau misalnya melihat kanji ini adalah naraberu, kita harus membuat rapi, membariskan. Terus nomor 3 adalah shirabeta, joho shiraberu, berarti mencari informasi ya. Tadi kita udah jelasin mengenai joho. Baik, erabeta ya, itu adalah sudah memilih kan, past tense ya. Aiteo erabu, berarti kita memilih ya lawan gitu ya. Saka senshu, sama-sama kanjinya ya. Di sini era sama sense sama ya, pemain artinya. Hai, kalau gitu saya jelaskan lebih detail lagi buat kalian semua ya. Saya bacakan ya. Koibito to Otani Shohei o hikaku suru. Hai, hikaku mungkin agak sedikit susah ya. Hikaku itu sama dengan membandingkan ya. Jadi membandingkan pacar dan itu adalah Otani Shohei, orang yang super terkenal. Kalau kalian sekarang udah ke Jepang, dimanapun kalian pergi, semua itu ada Otani Shohei ya. Oke, ingat ya, kuraberu nih. Kalau saya cara gampangnya adalah ada dua kan ya, satu-satu kan ya. Oh, yang satu kakinya lurus, yang satu kakinya lengkung gitu, membandingkan. Itu cara hafalnya sensei. Oke? Lanjut, berikutnya adalah nomor 8. Hai. Agak sedikit susah ya, kanjinya baik ya. Coba saya bacakan. Shiryou ga nani-nani aru node machigaenai de kudasai. Ya, mungkin minasan taunya belakang ya, machigaenai de kudasai. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah apa nih? Hai, minasan, kore wakarimasu ka? Shiryou ga, betul ya? Bacanya adalah fukusu. Ya, artinya itu adalah lebih dari satu. Jadi ada banyak. Fukusu. Berarti shiro ga fukusu aru no de machigaenai de kudasai. Karena dokumen itu ada banyak, jangan sampai kalian salah. Nah, sedikit penjelasan mengenai kanji di sini ya. Kalau kalian perhatikan, itu banyak banget kanji yang mirip ya. Kanji ini, ya, kalau kalian perhatikan ya, nih, lihat deh. Ada yang tahu kanji ini nggak? Ya, pernah lihat ya. Kanji juga pernah lihat ya. Saya jelaskan lebih detailnya. Jadi, kalau misalkan artinya plural, banyak, lebih dari satu kan ya. Jadi kalau misalkan di sini cara baca adalah fukushu, ofuku, kaifuku. Keduanya itu adalah aktivitas, ada suatu pergerakan. Contohnya adalah fukushu itu adalah yes, kita mereview, belajar ulang ya. Kalau ofuku, hai, kita pergi, kita kembali. Ofuku berarti ada aktivitas dua kali ya. Sama kaifuku. Kaifuku itu adalah ya kayak semacam pengobatan sembuh gitu loh. Jadi setelah dia sakit, kaifuku shimashita, berarti dia sudah sembuh. Jadi kalau saya secara gampang adalah kasih garis di sini. Oh, ini adalah kanjinya dari si. Ayo pernah lihat pasti ya. Iku ya, kita pergi, tapi dia bolak-balik. Oke, sering dipakai. Nah, kalau di sini adalah fukuzatsu, kan sama ya, lebih dari satu juga nih. Oke, niko ijo ya, lebih dari dua ya. Jadi
Cara mudahnya adalah kalau kalian di sini fukuzatsu, misalkan kalian lagi mau mungkin cowok-cowok ya, lipat baju agak ribet, agak males ya. Lipat baju itu kan sebenarnya ada banyak caranya. Harus lipat tangan dulu, bawah, atas kayak gini kan ya. Jadi lebih dari 2 cara bagaimana kalian untuk bisa melipat, itu contohnya. Terakhir adalah, di sini ya. Kalau kalian mudah dan memahami sebenarnya, kalau ada kanji tsuki ya di sini ya. Ini tuh artinya adalah anggota tubuh, organ tubuh. Jadi kalau misalkan di sini bacanya adalah onaka ya. Nah, kalau dulu saya pas belajar kanji ya, itu kayak bayangin ini tuh usus ya, usus nih. Di sini ya usus, di sini tuh bagian atasnya itu. Jadi kayak organ tubuh gitu, ya. Baik, berikutnya lanjut soal nomor 9 ya. Sono hanashi o kite kare wa nani nani so desu. Hai. Sono hanashi o kikimashita. Kare wa nani nani so desu. Kotae wakarimasu ka minasan? Kore wakatta sugoi desu yo. Kalau misalkan kalian tahu hebat banget. Jawabannya adalah kotowat. Jadi kotowata itu artinya adalah menolak, oke? Berarti sono hanashi o kite, mendengar pembicaraan tersebut, kare wa kotowata so desu. Kelihatannya dia menolak. So itu artinya adalah seperti ya, oke? Yang tahu Jojo ya, daga kotowaru. Itu sebuah serifu yang sering banget keluar ya. Akan tapi saya menolak. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga tolong dijelaskan. Oke. Pertama adalah ya Kowagata, ya itu adalah kowagaru, takut. Tapi kalian pasti bingung cara penggunaannya kan ada kowai. Bedanya kowai sama kowagaru apa? Saya jelaskan di slide berikutnya ya. Oke. Terus ayamata, wih, minta maaf ya. Jadi ayamata itu adalah meminta maaf. Lanjut adalah utagata. Utagata itu adalah yes, mencurigai. Oke, saya jelaskan cara mudahnya. Pertama adalah si kowagaru ya. Hai, kaminari o kowagaru inu. Jadi anjing yang takut petir ya. Nah, kalau di sini watashi ga kowai ya. Kowai kalau misalkan kita sampaikan kowai ya, itu menyampaikan bahwa adalah diri kita sendiri. Cuma kalau kita menyampaikan orang lain yang kowai ya, berarti inu ga kowagatte iru. Cara mudahnya adalah kita harus tahu diri kita atau diri orang lain. Kalau misalkan ngomongin diri sendiri bilangnya kowai, tapi kalau kita ngomongin orang lain bilangnya adalah kowagaru. Bagus seperti itu ya. Nah, terus kalau ayamaru semua udah pasti tahu ya. Sensei ni ayamaru, meminta maaf pada guru. Misalkan kalian dapat nilai jelek tuh habis itu meminta maaf ke orang tua ya. Hai, watashi wa kyou no testo dame deshita. Okasan ni ayamara-nakereba narimasen. Jadi kita harus minta maaf ke orang tua. Itu contohnya. Hai, kotoba ayamaru ini sudah 4 kali keluar. Jadi tolong dihafal, tolong di memo ya. Pastikan untuk di memo. Lanjut, utagau. Hai, minasan. Kore wa kanji muzukashii desu yo ne. Nani kore? Zettai oboe rarenai. Nggak bisa dihafal ya. Cara mudahnya ada, oke? Kalau kalian lihat, ini baca kata-katanya gimana? Bacanya itu kayak gini ya. Hi, terus ada ma. Ya. Hi, ma. Berarti orang ini itu mencurigai. Kalau orang ini tuh kerja nggak sih? Kita utagau. Kalau kalian tahu kanji ini, ya jirushi, ya. Tanda panah atau nunjuk. Jadi kita tuh kayak menunjuk. Ini orang kok hima gitu. Contohnya ya, hima ya. Jadi kalau kalian mau cara gampang ya, kalian kalau nggak ngerti, kalian kasih tutup aja kayak gini. Oh, hito wo hima. Berarti, oh orang itu hima. Kita harus curiga. Oke, mencurigai. Ya. Lanjut, berikutnya ada soal nomor 10. Hai. Koko wo nani-nani suru toki wa kiyotsuke kudasai ne. Minasan, kore itsumo demasu yo. Wakarimasu ka? Itsumo demasu. Kotae wa nan desu ka? So desu, kotae wa odang, yaitu ya zebra cross ya. Jadi odang itu adalah menyeberang ya. Odang hodo itu adalah zebra cross, menyeberang melewati. Contohnya misalkan di Jepang itu canggih banget, udah ada mesinnya, kita tinggal pencet tombol, nyala, kita harus nyebrang di sana. Atau misalkan anak kecil, kadang tuh ada guru yang mendampingi. Jadi anak-anak tuh nanti semua berangkat, lucu banget. Nah, sebelumnya kalau kalian lihat kanjinya, ya sebenarnya adalah kanji yoko. Yoko itu adalah samping ya. Biasa mungkin taunya mae, ushiro, ue, shita. Yoko itu adalah samping ya. Kiri kanan itu sebutnya adalah samping, yoko. Terus kalau misalkan kanji di sini ya, kotowaru tadi kita belajar ya. Chirashi ada yang tadi kan? Chirashi itu adalah kayak semacam pamflet, kertas, tapi kayak semacam advertisement kuku-kuku gitu loh. Ini ada iklan-iklan, mau ikut atau enggak itu sering dimasukin ke rumah kita. Kita sebut itu ada chirashi. Jadi kalau di sini poinnya adalah
chirashi o kotoari shiteka. Berarti stiker yang kita tempel di kotak pos bertuliskan bahwa kita menolak chirashi tersebut, kita menolak hal-hal yang perlu tersebut ya. Ini juga bisa dibaca dan keputusan ya, keputusan.